warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi sebelum saya masuk pembelajaran, saya mau absen dulu. Kelas 7H. Adis Ramadhani? Ada. Ahmad Nizam? Nizam hadir. Aliza, Andrea Mauza, Anissa Juliati, Bilkis Nabila, Ekranio, Faheru Fahri, Fardan, Ilyas, Johan, Kanaya Putri, Karisa, Khairunisa, Lilis, Maulana Malik, Muhammad Fahri, Muhammad Yazid, Muhammad Fauriza, Muhammad Rehan, Mulia Darman, Ningdia, Rafa Adam, Rangga, Rizky Aditya, Rizky Raditya, Susulan, Salwa, Safa, Sabila, Ulil Amri, Farhanuddin, Zahra Mei, dan Razidan. Full ya, kecuali Adis. Oke, terima kasih. Jadi kali ini kita akan bahas persamaan linear satu variabel. Tapi sebelum kita masuk pembahasan persamaan linear satu variabel, kalian masih ingat dengan aljabar linear, suku, koefisien, variabel? Masih ingat? Koefisien apa? Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Variabel apa? Huruf. Hurufnya adalah huruf bebas. Variabel itu adalah huruf bebas. Jadi pembahasan kita persamaan linear kali ini tidak jauh dari pembahasan sebelumnya. Jadi sebenarnya naik tingkat. Kalau hanya sebelumnya bicaranya suku-suku saja, bicara mengganti nilai variabel saja, tapi kali ini kita masuk ke dalam pembahasan lebih ke dalam bentuk persamaan. Kita akan masuk ke pengertian persamaan di awal. Sebelum masuk kita bisa simpulkan persamaan, ada pertanyaan pengantar. Pertama, aku sebuah bilangan jika dikurangi 6 hasilnya sama dengan 7. Berapakah aku? Saya ulangi. Pertama, aku sebuah bilangan jika dikurangi 6 hasilnya sama dengan 7. Berapakah? Pertanyaan kedua, jika saya dikali 2 hasilnya adalah 16. Tentukanlah saya. Pertanyaan ketiga, aku dikali 8 lalu hasilnya ditambah 3 akan mendapatkan hasil akhir sama dengan 43. Tentukanlah aku. Jawabannya yang pertama, yang sebuah bilangan jika dikurangi 6 hasilnya sama dengan 7, maka nilainya adalah 13. Kenapa 13? Karena 13 dikurang 6 adalah 7. Pertanyaannya adalah aku sebuah bilangan jika dikurangi 6 hasilnya 7. Jadi maksudnya bilangan berapa yang dikurangi 6 hasilnya adalah 7. Maka jawabannya adalah 13. Pertanyaan kedua, jika saya dikali 2 hasilnya adalah 16. Tentukanlah saya. Bilangan yang hasilnya dikali 2 dan 16 adalah 8. Pertanyaan ketiga, aku dikali 8 lalu hasil tambah 3 akan didapat hasil akhir sama dengan 43. Tentukanlah aku, maka nilainya adalah 5. Dari mana? Karena 5 dikali 8 atau 8 dikali 5
ditambah dengan 3 adalah 43. Jadi bilangan yang dikalikan 8 ditambah 3 hasil 43 adalah 5. Maksudnya apa di sini? Kita lihat selanjutnya. Tadi pertanyaan pertama, misalkan yang menyebut diri aku tadi, aku adalah bilangan yang dikurangi 6 adalah hasil sama dengan 7. Nah, aku di sini disimbolkan, diganti bahasanya dengan variabel. Variabelnya apa? Jika yang menyebut dirinya adalah saya, dimisalkan, maka diperoleh 2 dikali X sama dengan 16 atau 2X sama dengan 16. Yang ketiga, misalkan aku pada nomor 3 tadi adalah Y. Aku di soal nomor 3 tadi adalah Y. Maka didapatkan 8 kali Y ditambah 3 sama dengan 43. Atau 8Y plus 3 sama dengan 43. Dari pernyataan-pernyataan ini kita bisa buat model matematikanya. Pertama, A dikurang 6 sama dengan 7. Nomor 2, 2X sama dengan 16. Yang ketiga, 8Y plus 3 sama dengan 43. Ini namanya adalah persamaan linear satu variabel. Kenapa disebut sebagai persamaan linear satu variabel? Kita lihat. Persamaan linear satu variabel itu dia harus punya unsur. Unsur pertama adalah ada yang namanya ruas kanan. Ruas kanan sebelah mana? Yang setelah tanda sama dengan. Ada lagi ruas kiri. Nilainya itu atau bentuknya ada di sebelum tanda sama dengan. Yang berikutnya apa unsurnya? Ada yang namanya koefisien. Tadi koefisien apa? Koefisien adalah angka di depan variabel. Variabelnya apa di sini? Y. Variabelnya adalah Y. Angka di depan variabel adalah 9. Itu koefisiennya. Selanjutnya ada yang namanya konstanta atau bilangan sebelum sama dengan, atau istilahnya adalah nilai bilangan dalam sebuah persamaan. Jadi pada 9Y plus 5 sama dengan 41 ada satu variabel. Variabelnya adalah Y. Ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan sama dengan. Maka kalimat itu disebut persamaan linear satu variabel. Contoh pertama, aku dikali 9. Lalu hasilnya ditambah 5 akan didapat hasil akhir sama dengan 41. Tentukanlah A. Jawabannya adalah 4. Dari mana 4? Kita lihat prosesnya. Dengan memisalkan bilangan yang ditanya itu sebagai Y. Yang ditanya adalah bilangan Y. Yang ditanya apa? Bilangan Y. Y ini menyimbolkan dari kata dari soal. Y ini kita simbolkan sebagai kata dari aku. Karena pertanyaannya atau soalnya aku dikali 9. Maka kata aku di sini kita simbolkan dengan variabel Y. Maka didapat kalimat matematikanya adalah 9Y ditambah 5 sama dengan 41. Proses penyelesaiannya 9Y ditambah 5 sama dengan 41. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah 5. Lawan dari 5 adalah minus 5. Maka kedua sisi berdasarkan sifat tadi, berdasarkan sifat persamaan, jika A sama dengan B, yang ada variabel M ditambahkan ke kedua sisi, maka A tambah M sama dengan B tambah M. Nah, ini berlaku menggunakan sifat dari persamaan. Soalnya adalah 9Y tambah 5 sama dengan 41. Sebelum kita masuk ke proses jawaban, kalian harus pahami dulu nilai konstanta dari soal ini. Konstanta di sini nilainya adalah 5, positif 5. Maka yang wajib kita masukkan ke dalam bentuk ruas kanan dan ruas kiri adalah lawan dari 5. Nilainya berapa? Negatif 5. Maka negatif 5 kita tambahkan ke ruas kiri, ruas ke kanan juga.
Ruas kiri itu nilainya kita tambahkan dengan negatif 5. Ruas kanan juga kita tambah dengan negatif 5. Kenapa ditambah dengan negatif 5? Supaya konstanta di sebelah ruas kiri ini adalah habis. Tujuannya adalah supaya tanda konstanta di ruas kiri nilainya habis. Maka ditambah dengan negatif 5. Ruas kanan pun sama ditambah dengan negatif 5. Setelah itu 9Y ditambah 5 tambah minus 5 hasilnya adalah 9Y. Karena positif 5 ditambah negatif 5 adalah habis atau 0. Maka tinggal 9Y. 41 ditambah 5 tambah negatif 5, punya hutang 5, bayar 41, masih lebih 36. Dari sini perhatikan koefisien dari 9Y sama dengan 36 berapa? Koefisiennya adalah 9. Kita cari kebalikan dari 9 adalah 1/9. Maka ruas kiri dari 9Y dan ruas kanan dari 36 sama-sama kita kalikan dengan 1/9. 1/9 dikali 9Y adalah sama dengan Y. 1/9 dikali 36 adalah 4. Maka jawabannya nilai Y-nya adalah 4. Selesaikan persamaan 2x minus 3 sama dengan 5 dengan mengisi tanda kotak ini dengan bilangan yang sesuai. Perhatikan penyelesaian berikut. 2x minus 3 sama dengan 5, ini adalah soalnya. Pertama langkah yang tadi adalah perhatikan nilai konstanta dalam soal. Berapa nilai konstantanya? 3. Berapa? Konstantanya adalah minus 3. Bisa kita cari lawan dari minus 3 berapa? Positif 3. Maka nilai 2x min 3 tambah positif 3 ditambah lagi positif 3. Maka nilai ini kita masukkan berapa? Positif 3. Ini positif 3 juga. Maka hasil dari 2x minus 3 tambah 3 berapa? 2x kurang 3 tambah positif 3. Punya hutang 3, bayar 3. 4. Masa 4? Punya hutang 3, bayar 3. Maka tinggal 2x. Karena ini sama ini adalah habis. Punya hutang 3, bayar 3 kan habis. Sekarang yang ini 5 ditambah positif 3 berapa? 8. Maka di sini adalah 8. Maka hasilnya berapa? 2x. Maka x-nya berapa? 2. X-nya 4 dari mana? Dapat dari mana bisa menekan? Yes, di sini lah x sama dengan 8 dibagi 2, dapatlah x-nya sama dengan 4. Cara penjelasannya seperti ini. Jadi pertama kalian cari yang namanya apa? Konstantanya. Berapa nilai konstanta dari soal ini? Minus 3. Setelah dapat konstantanya, kalian cari apa ini? Lawan dari minus 3 adalah positif 3. Setelah mendapatkan lawannya, nilai positif 3 ini kita masukkan ke mana? Ke ruas kiri juga, ke ruas kanan juga. Hasilkan setiap konstanta ruas kiri berapa, ruas kanan juga berapa. Maka didapatkanlah 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan 4. Dapat dari mana 4? 8 dibagi 2. Oke, saya rasa cukup. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi ini? Unsur pertama tadi apa? Ada ruas kanan. Yang kedua ruas kiri. Yang ketiga koefisien. Yang keempat variabel. Yang kelima konstanta. Koefisien tadi itu apa? Angka di depan huruf. Variabel apa? Huruf bebas. Oke, saya harap apa yang sudah kalian terima hari ini cukup bisa kalian pahami, cukup bisa kalian terima. Mungkin kalau ada soal-soal berikutnya bisa kalian kerjakan dengan baik dan dengan terasa mudah.
saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kalian dengarkan, apa yang kalian terima menjadi hal-hal baik buat kalian. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.